Oke, ada merah, kuning, hijau, biru. Waalaikumsalam ya. Ada horror movie. Waalaikumsalam ya. Terima kasih telah hadir ya. Cepat sekali hadirnya ya. Mbak Wira baru nge-live udah hadir duluan. Oke, pas banget Mbak notifnya habis maghrib ya. Alhamdulillah ya. Kalau pas banget, alhamdulillah. Oke. Ada Seriliung ya. Ada Seriliung ya. Mbak mau tanya, kalau meditasi lebih baik ada musik atau tidak? Itu sesuai selera. Kalau Anda sepi takut, maka setellah musik. Kalau dengan menyetel musik, sekiranya kalau Anda sepi ya, sepi sendirian terus takut, maka setellah musik. Apabila dengan menyetel musik kok malah Anda goyang-goyang gak jadi meditasi, maka lebih baik tanpa musik. Kalau misalnya musiknya nggak goyang-goyang Mbah, katakan musiknya musik gambus, Nisa Sabian, ya boleh aja asalkan Anda nggak ikut karaokean. Jadi itu semua sesuai selera ya, untuk memicu ketenangan dalam meditasi. Itu tiap-tiap orang punya gaya yang berbeda, tidak bisa disamaratakan. Jadi pokoknya bagaimana Anda meraih hening, relax, fokus. Kalau fokusnya dengan musik, kalau fokusnya tanpa musik, ya tanpa musik. Kalau fokus dengan musik rock and roll, itu ya setel Bon Jovi gitu kan. Tapi kalau fokusnya dengan musik apapun lah sesuai, itu tidak masalah, tidak ada bedanya, sama saja. Kemudian selamat datang untuk Tarotofus yang sudah bergabung. Terima kasih atas mawar yang diberikan ya. Ada 20 mawar yang diberikan, terima kasih ya. Sukses selalu untuk Tarotofus ya, tarot reader akurat terpercaya. Gitu ya Mas ya, Seriliung ya, kiranya menjawab. Horror movie, kalau mau tanya langsung aja ya. Oke, kali ini kita sambil terawangan ya, antrian terawangan masih ada 40-an ya. Udah Tarotofus ya, sami-sami Mbah, sukses selalu ya, terima kasih ya. Kalau horror movie takut kena guna-guna, silahkan nanti bisa diterawang oleh Mbah Wira ya, melalui WhatsApp, cuman berbayar, ongkosnya 250.000 per satu badan ya. Jadi kalau takut terkena guna-guna, bisa Mbah Wira cek, bisa Mbah Wira terawang, tapi ada ongkosnya 250.000 per satu orang ya. Untuk Anis, perut saya sakit Mas, kira-kira kenapa? Coba lapar apa enggak? Kalau kondisi lapar makan dulu, kalau setelah makan masih sakit coba periksa ke dokter ya. Mbak Wira bukan dokter ya, jadi kalau Anda tanya penyakit ya repot juga ya. Oke, yang tanya penyakit tolong ya ke dokter ya, kalau tanya itu ke dokter. Kalau Mbah Wira nggak paham masalah penyakit, tapi kalau Anda pengen tahu disantet atau tidak gitu ya, bisa diterawang Mbah Wira ya, hubungi aja lewat WhatsApp, tapi ada ongkosnya ya, jadi tidak gratis. Mbah Wira tidak melakukan terawangan dengan gratis ya, dengan berbayar aja yang ngantri banyak sekali ya, apalagi kalau Mbah Wira buka gratisan. Lihat bisnis furnitur yang saya rintis Bang, bakalan maju atau tidak? Insya Allah maju ya, semangat berkarya ya. Untuk Saraya Furnitur ya, furnitur yang saya rintis bakalan maju ya, semangat terus berkarya ya, bakalan maju, jangan khawatir. Ada Mas Jack ya, makasih Mas Jack untuk mawar yang dikirim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 7808. Mbak Wira ulangi, klien nomor 7808. Di sini ada wawancara khodam, jadi khodam harus Mbak Wira hadirkan untuk kemudian Mbak Wira wawancarai. Sebelum Mbak Wira hadirkan di sini, Mbak Wira rasakan dulu ya, secara vibrasi energi ini luar biasa. Nampaknya getarannya itu kenceng banget. Ini menandakan bahwa khodam itu sedang dalam keadaan prima-primanya. Terawangan masuk pada tanggal 19 Mei ya, dan baru bisa dilayani pada tanggal 2 Juni. Ya, antriannya udah
11 hari lebih ya. Ya sabar ya, kalau mahar promo memang begitu, pasti banyak sekali yang antri ya. Oke, ada Siti ya, waalaikumsalam ya. Kemudian kalau untuk mau di Terawang Aura dan Kodam silakan WA aja ya, langsung WA ke nomornya Mbak Wira. Ada di bio ya nomornya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah, kita lanjut ke pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 7808 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 7808. Di sini terawangan masuk pada tanggal 19 Mei dan baru bisa dilayani pada tanggal 2 Juni ya. Antrian mencapai 10 hari. Memang luar biasa banyak peminatnya untuk antrian ya, untuk terawangan ya, sehingga ya harus sabar, namanya juga mahar promo. Untuk klien kali ini ya, sebuah wawancara Kodam ya. Kodam pegangan pribadi ini kalau Mbak Wira rasakan secara vibrasi energi kuat sekali. Ini menjadi tanda bahwa Kodam dalam keadaan prima ya, dalam keadaan masa-masa terbaiknya. Kemudian Mbak Wira rasakan tuahnya juga kenceng banget ya adanya. Ini bahasa roso ya, bahasa supranatural itu seringkali membuat kiasan ya, sehingga kalau kita menerjemahkannya secara kaku dan saktok ya repot ya. Seperti di langit ada teman-teman Rara gitu kan, nah itu ya repot juga, ada pemerintahan gitu ya. Itu maksudnya kan adalah dia punya perewangan yang mengatur langit, atau dia punya kekuatan untuk menggeser awan dan sebagainya kan gitu, maksudnya kan begitu. Jadi kita nggak bisa menerjemahkan bahasa supranatural secara sakot dan letterlock, karena pasti nanti akan jadi dagelan. Nah, di sini ya, Mbak Wira merasakan adanya pencampuran energi yang baik. Apa itu maksud pencampuran energi yang baik? Adalah Mbak Wira merasakan bahwa tuahnya udah jalan kencang ya. Ini nanti bisa Anda buktikan sendiri ya, benar apa tidak yang disampaikan oleh Mbak Wira. Nanti klarifikasi aja, benar Mbak bahwa tuahnya memang sudah jalan dengan sangat baik, atau salah Mbak gitu kan, tuahnya nggak jalan sama sekali. Nanti ada klarifikasi saja. Pernyataan dari atau statement dari Anda akan Mbak Wira screenshot dan Mbak Wira pajang di YouTube Jejak Mistis ya. Jadi memang setiap terawangan itu pasti ada testimoninya, supaya pendengar itu tahu gitu. Oh, Mbak Wira itu hanya sekedar omong kosong gitu kan, apa memang fakta realita ketika Kodam dihadirkan, ya benar-benar Kodam itu hadir gitu loh. Ditanyai hal-hal yang bersifat pribadi yang memang tidak disampaikan oleh klien gitu kan, kemudian itu tegaskan dengan statement bahwa oh iya benar, atau oh mohon maaf itu masih salah, kayak gitu. Untuk Kodamnya sendiri ya, ini sosoknya mewah ya, dia laki-laki gitu kan, kemudian dengan energi kerezekian yang bagus ya. Sebenarnya bukan hanya kerezekian tapi juga hoki dan pengasihan. Memang ini satu paket ya, bahwa ya untuk menarik kerezekian itu butuh banyak unsur dukung ya. Bukan hanya unsur kerezekian saja, tapi juga ada hokinya, keberuntungan, kemudian ada pengasihannya, membuat orang lain ulas asih. Dan itu memang benar gitu loh, untuk memunculkan atau mewujudkan unsur kerezekian itu ada hoki dan pengasihan yang bekerja dengan beriringan. Karena ketika kita diasihi oleh orang lain, itu rezeki itu ternyata gampang dapatnya. Ketika kita diasihi oleh bos gitu kan, maka bos sering memberikan bonus, memberikan proyek, memberikan lembur misalnya. Nah, ini benar apa enggak? Anda sendiri membuktikan kemarin ketika Anda bekerja ternyata bos memberi hadiah rumah. Itu kan artinya itu kan luar biasa ya, pengasihan yang saking welas asihnya. Kemudian bos itu memberikan hadiah yang di luar nalar. Ya kalau menurut Mbak di luar nalar sih. Berapa banyak sih karyawan yang dikasih rumah oleh bosnya, kan kayak gitu. Kemudian lagi ketika bersama saudara, kemudian dikasih hadiah atau ditawari umroh gratis, itu kan berapa banyak sih orang yang mengalami hal itu gitu. Jadi memang ketika welas asih dan hoki itu menjadi satu ya, kemudian dia akan menjadi sebuah faktor keberuntungan ya, kerezekian yang luar biasa. Oke Mbak Wira, ini ya sisipkan dulu, ada Dewi Septiani ya. Nama lengkapnya siapa ini? Dewi Septiani ini siapa nama lengkapnya ini? Kalau mau diterawang untuk aura maupun kodam silakan ya, boleh aja, silakan WhatsApp ya, hubungi Mbak Wira lewat WhatsApp, nomornya ada di bio ya. Karena memang untuk terawangan seperti itu ya. Surya Renaldi, oke, Surya Renaldi berarti laki-laki ya. Untuk Surya Renaldi ya, aura Surya Renaldi ini kalau menurut Mbak Wira dominan adalah aura kerezekian yang bagus ya.
Kemudian kalau untuk Kodam tidak ada ya, sorry Renaldi ya. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Ketika Kodam Mbak Wira hadirkan, dia cuma bilang begini, Mbah, mohon maaf saya hadir sebentar ya, karena memang pekerjaan saya lagi banyak. Dia bilang kayak gitu. Bener apa enggak? Jadi Kodam sedang menjalankan tugas yang berat dari Anda. Mungkin afirmasinya cuma satu, tapi dalam rangka mewujudkan afirmasi yang satu itu, dia harus banyak menghubungi beberapa orang. Ya, dia harus banyak menghubungi beberapa orang. Kenapa? Karena afirmasi Anda yang satu itu terkait dengan beberapa orang. Ya, ini tidak lepas dari masalah karir dan kerezekian. Kemudian dia menyampaikan bahwa untuk klien nomor 7808 ya memang secara komunikasi tidak bagus dengan Kodam, tapi rutin dilakukan. Tidak bagus tapi rutin dilakukan. Hal ini menjadi tanda ya bahwa memang kita tidak perlu mengejar kesempurnaan. Yang penting adalah kerutinan atau keajekan. Karena keajekan itulah yang akan memunculkan power. Ya, ketika kita membaca suatu mantra dengan bagus, dengan epic begitu, dengan indah, tapi tidak ajek, ya percuma. Mending bacanya biasa saja tapi ajek, ada kerutinan. Kalau dalam agama Islam itu ada yang namanya zikir. Zikir itu nggak perlu kita daki yang aneh-aneh. Zikir apa yang paling bagus? Zikir yang paling bagus adalah zikir yang diucapkan setiap hari. Zikir yang dirutinkan setiap hari. Zikir apa yang paling bagus? Zikir yang selalu didawamkan setiap saat, itu yang paling bagus. Nah, nampaknya hal itulah yang membuat ya Kodam ini tuanya kencang banget ke Anda, karena dia nampaknya memang merasakan klik gitu bahwa gaya Anda seperti itu dan itu cocok dengan dia. Ya ini menjadi tanda ya bahwa Mbak Wira memilihkan Kodam itu yang jodoh ya, artinya mau membantu kliennya, bukan hanya sekedar diiming-imingi hadiah kemudian mau membantu, melainkan ya memang dia benar-benar ikhlas untuk membantu si klien ini tadi. Kemudian ada satu hal yang disampaikan yang paling penting dari semuanya, bahwa klien nomor 7808 ini tidak memiliki banyak musuh yang benci, ya tidak memiliki banyak musuh yang benci yang melakukan serangan-serangan gaib itu tidak ada. Jadi gini, namanya orang bekerja itu bermacam-macam. Ya, ada yang rawan serangan gaib, ada yang tidak. Nah, untuk klien nomor 7808 ini nampaknya berada di lingkungan yang positif, yang baik, yang sehat, meskipun ada 1-2 orang yang nggak seneng, tapi dia tidak bermain magic. Tidak ada unsur serangan-serangan magic yang mengenai Kodam ataupun mengenai klien nomor 7808. Ini penting Mbak Wira sampaikan. Kenapa? Karena ada kalanya orang itu tidak sadar bahwa dia berada di lingkungan yang gemar mengirim magic. Beberapa kali Mbak Wira menjumpai klien yang tubuhnya itu banyak banget bersarang residu-residu serangan negatif, ya, dan itu perlu dikelincing atau dibersihkan. Tapi untuk klien nomor 788 nampaknya tidak ada, dan Kodam pun juga dalam kondisi terbaik, tidak ada serangan-serangan yang sifatnya negatif. Jadi Anda memang berada di lingkungan yang positif, sehingga apa yang Anda afirmasikan itu juga mudah terwujud secara positif. Kenapa? Karena memang Anda baik, Kodamnya baik, lingkungan kerja Anda baik juga, kemudian pimpinan atau juragan yang Anda ikuti juga orangnya baik. Oke, sekiranya itu yang ingin Mbak Wira sampaikan. Ada hadiah luar biasa ya dari Gusti Allah, insya Allah di tahun ini gitu kan, Mbak Wira mendapatkan sense atau mendapatkan firasat yang positif sekali bahwa Anda akan mendapatkan hadiah rezeki besar yang luar biasa di tahun ini ya, di tahun ini, insya Allah di tahun ini. Benar atau salah kita tunggu aja, kita buktikan sampai bulan Desember. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan dari Kodam yang Anda miliki ya. Tidak banyak yang beliau sampaikan karena memang beliau, Mbah tolong jangan lama-lama ya, karena dia sedang menjalankan banyak tugas, katanya begitu. Benar atau salah nanti klarifikasi aja ya, konfirmasi ke Mbah Wira. Oke, sekiranya itu, terima kasih, selamat malam ya. Ada pernyataan juga boleh disampaikan, ada pertanyaan juga boleh bisa disampaikan.